Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Jadi, kakak senior Wu meminta hadiah lainnya. Untuk menjadi atasanmu. Wakil Master Pavilion Ye setuju dan memberinya posisi Kapten Satuan Tugas Khusus. Dia menunjukmu sebagai anggota pertama dalam daftar tim. Patah. Jiang Fan menepuk dahinya. Inilah tuntutan Wu Manyu yang sebenarnya. Sengaja membuat permintaan yang berlebihan agar Wakil Master Pavilion Ye menolaknya. Sehingga Wakil Master Pavilion Ye merasa perlu untuk memberikan kompensasi. Jadi, ketika dia mengajukan permintaan yang agak meresahkan, Wakil Master Pavilion Ye tidak akan menolaknya dengan paksa. Wanita keji ini, bahkan rambutnya pun menyimpan rencana jahat. Sebagai atasannya, dia pasti punya niat jahat. Apakah dia juga datang ke Boundary Mountain? Jiang Fan berpikir untuk melarikan diri. Nangong Xiaoyun menggelengkan kepalanya, belum. Namun, Satuan Tugas Khusus telah menerima misinya. Dia harus segera tiba di Boundary Mountain dan mengumpulkan anggota tim. Siapkan dirimu secara mental. Bahkan dia dapat melihat bahwa Wu Manyu dan Jiang Fan tidak akur. Memikirkan berbagai taktik Wu Manyu, Nangong Xiaoyun tak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Jiang Fan. Saat itu, Jiang Fan sebaiknya tidak dipermainkan oleh Wu Manyu. Misi. Wajah Jiang Fan menunjukkan ekspresi berpikir. Misi macam apa yang harus dipimpin oleh seorang murid Pavilion Mekanisme Surgawi lapisan kelima formasi inti? Misi tingkat tinggi seperti itu biasanya melibatkan para tetua, bukan? Sambil menggelengkan kepalanya, dia menenangkan pikirannya dan berkata, "Terima kasih, kakak senior Nangong, karena telah memberitahuku. Aku akan waspada terhadapnya. Wanita ini sebaiknya tidak cari masalah dengan dia. Kalau tidak, siapa tahu siapa yang akan menderita saat itu." Dong dong dong. Pada saat itu, suara gong terdengar. Mata Nangong Xiaoyun berbinar dan dia berkata, daftar prestasi akan diumumkan lagi. Akan ada sedikit keseruan. Pertempuran di Boundary Mountain sangat sengit, dan para pengikut dari berbagai sekte memamerkan keterampilan surgawi mereka. Siapa yang paling tinggi jasanya, itu sungguh tidak pasti. Jika Anda ingin menjadi nomor satu lagi, itu tidak akan mudah. Bab 527, merusak hal baik. Nangong Xiaoyun baru saja tiba di Gunung Batas. Dia hanya mendengar bahwa pertempuran itu brutal tetapi tidak tahu secara spesifik. Oleh karena itu, dia tidak menyadari prestasi Jiang Fan. Dia hanya secara naluriah merasa bahwa hanya dengan 200 pembela saja dapat memenangkan pertempuran yang mengguncang dunia. Para pengikut dan tetua sekte pasti telah menunjukkan kecakapan tempur yang luar biasa. Jika tidak, kemenangan sangat tidak mungkin terjadi. Mata Jiang Fan berbinar. Dia sudah lama menginginkan ketiga token giok Nas Chen Soul One Strike itu. Jika mereka memiliki tiga token giok ini dalam pertarungan di Boundary Mountain, kemenangan pasti sudah bisa dipastikan sejak awal. Kekuatan mereka sebanding dengan guntur kesengsaraan yang mengubah dunia. Dia membuat perhitungan cepat. Di Tanah Suci Sekte Raksasa, di Skybreaking Canyon dan Boundary Mountain, Jiang Fan telah memperoleh lebih dari 100 inti iblis Raja Binatang. Dari pertempuran melawan pasukan binatang iblis, dia berhasil menangkap 200 inti iblis Raja Binatang lainnya. Seluruhnya berjumlah 300. Berdasarkan konversi 5 Beast King Demon Core yang setara dengan satu misi level 1 atau 100 poin prestasi. Itu akan menambah totalnya menjadi 6.000 poin prestasi. Menukarkannya dengan 3 token giok Nas Chen Soul One Strike sudah lebih dari cukup. Terlebih lagi, manfaat dari pertempuran di Boundary Mountain belum diselesaikan. Barang-barang yang dapat ia tebus kali ini sungguh berlimpah. Baiklah, kamu pergi dulu, aku akan menyusul nanti, kata Jiang Fan. Lagi pula, sebelum papan prestasi dikeluarkan, butuh waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan semua murid. Nangong Xiaoyun mengangguk, kalau begitu, pastikan untuk segera datang. Banyak orang tidak yakin dengan peringkat teratasmu terakhir kali, lo. Mereka semua dengan tak sabar menunggu untuk melihatmu jatuh dari kejayaan kali ini, sehingga mereka bisa dengan nyaman berkata, orang ini akhirnya menunjukkan warna aslinya. Sambil terkekeh nakal, dia melompat pergi, langkah-langkahnya yang ringan melompat riang.
Jiang Fan menyentuh hidungnya dan bergumam, apakah masih ada orang seperti itu sekarang? Setelah berjuang dalam banyak pertempuran satu demi satu, kecuali jika semua murid 9 sekte itu buta, mereka seharusnya sudah memiliki pemahaman mengenai kekuatan aslinya sekarang. Siapa yang masih berani meremehkannya dengan mudah? Menatap orang yang tertidur lelap dalam pelukannya, Jiang Fan bersandar ke tembok kota, berhati-hati agar tidak mengganggunya. Dia pun tidak membuang-buang waktu. Dia diam-diam mulai mengolah teknik bayangan awan dari ordo ekstensi guntur. Terakhir kali, dia berlatih dengan tergesa-gesa dan hanya berkultivasi setengah jalan. Meski begitu, ia masih berhasil menguasai teknik gerakan seketika 50 zang. Ia telah memainkan peran krusial dalam merebut jepit rambut tulang putih bulan iblis. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan kemampuan sehebat itu? Dia memejamkan mata dan berkonsentrasi pada kultivasinya. Beberapa periode 2 jam berlalu. Arus listrik melonjak, dan ular guntur berkeliaran di dalam tubuhnya. Bila dia mau, dalam jarak 100 zang, dia bisa langsung berubah menjadi petir dan tiba dalam sekejap. Baik untuk membunuh musuh, merampas harta karun, atau melarikan diri dengan cepat, itu merupakan keterampilan yang mendekati keterampilan surgawi. Lapisan pertama telah disempurnakan, gumamnya. Jika lapisan kedua disempurnakan, itu akan memungkinkan pergerakan seketika dalam jarak 1000 zang, kemampuan yang benar-benar menantang surga. Sayangnya, dengan tingkat kekuatan guntur dan kilat yang saya miliki saat ini, mempertahankan lompatan jarak jauh seperti itu jauh di luar kemampuan saya. Jiang Fan merasakan sedikit penyesalan. Memperoleh bahkan sebagian kecil kekuatan dari batu guntur surgawi dan berhasil mengolah lapisan kedua, 3 bayangan guntur murni, untuk melepaskan 5 telapak surga sejati guntur sudah sangat beruntung. Ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan guntur dan kilat lagi, apakah itu benar-benar dapat dicapai dengan mudah? Tiba-tiba, Liu Qingxian terbangun dengan tiba-tiba. Dia mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, wajah Jiang Fan setengah hancur, tubuhnya berlumuran darah, dan dia melambaikan tangan padanya sambil tersenyum. Untungnya, saat dia membuka matanya, yang menyambutnya adalah ekspresi hangat dan penuh kasih sayang Jiang Fan. Hal ini akhirnya membuat hatinya yang terluka menjadi rileks. Jadi, itu hanya mimpi. Dia bangkit namun tetap mendekap Jiang Fan, tidak mau pergi. Sambil mengenang bagaimana dia meninju dada lelaki itu dengan pelan sebelum tertidur, dia mengulurkan jari-jarinya yang seputih salju dan memijat lembut bagian itu. Apakah masih sakit? Liu Qingxian bertanya pelan di dekat telinganya. Jiang Fan menangkap tangannya dengan lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, "Sakit, tapi tidak separah hatiku." Mengetahui apa yang dialami Liu Qingxian, hatinya terasa seperti ditusuk oleh pedang. Pisau tajam itu perkasa, pedang yang berharga itu mematikan, tapi tak ada yang dapat melukai hati seperti cinta. Mata Liu Qingxian menjadi basah. Dia merasa perasaan terdalamnya tidak terhianati. Saat bertemu dengan tatapannya yang dalam dan lembut, dia sedikit mengangkat lehernya yang bersalju. Bibirnya yang kering dan pucat menempel lembut di pipi Jiang Fan. Tubuh Jiang Fan sedikit gemetar. Kali ini dia tidak melawan. Sambil menariknya mendekat, dia menyerah pada momen itu. Saat mereka berdua semakin tenggelam dalam satu sama lain, napas mereka semakin cepat. "Adik Jiang, adik Jiang." Teriakan panik bergema dari kejauhan, semakin dekat. Gangguan yang tiba-tiba itu mengejutkan pasangan itu, membuat keduanya tersentak. Liu Qingxian buru-buru merangkak keluar dari pelukan Jiang Fan, dan buru-buru membetulkan kerah bajunya yang acak-acakan. Dia menyeka bekas di sudut bibirnya. Ketika mereka melihat ke arah sumber suara. Di tengah angin dan salju, Liang Feiyan berlari cemas ke arah mereka. "Adik Jiang, jadi kamu bersembunyi di sini?" "Oh, dia benar-benar tahu bagaimana memilih momennya." Jiang Fan langsung merasa kesal, ekspresinya dingin. "Apa yang kau butuhkan dariku?" Liang Feiyan merasa bingung dengan sikap dingin Jiang Fan. Apa yang telah kulakukan hingga membuatnya tersinggung? Baru saat itulah dia menyadari Liu Qingxian di sampingnya, tengah menatapnya dengan tidak senang. Terlebih lagi, kerahnya terlihat sedikit berantakan, dan bibirnya masih sedikit basah. Saat itulah Liang Feiyan menyadari bahwa dia telah mengganggu momen mereka.
Sialan. Pantas saja tidak ada yang mau ikut, semua orang memaksakannya padaku. Anak haram. Liang Feiyan mengumpat dalam hati. Semua orang telah menunggu Jiang Fan, dan wakil Master Pavilion Ye telah meminta Nangmong Xiaoyun untuk mengundangnya. Nangmong Xiaoyun mendelegasikan tugas itu kepada Xia Chaoge. Xia Chaoge menyerahkannya pada Ouyang Jun. Ouyang Jun mendorongnya ke Xie Liusu. Xie Liusu lalu menumpahkannya padanya. Ternyata sekelompok ini sudah menduga bahwa Jiang Fan dan Liu Qingxian sedang menghabiskan waktu bersama. Bahkan mungkin saja mereka terlibat dalam hubungan gelap yang panas. Masuk secara tiba-tiba mungkin akan mengganggu pasangan itu dan membuat mereka marah. Oleh karena itu, semua orang memilih untuk tidak masuk. Hanya saja dia, tanpa sadar, datang berlari menghampiri. Tentu saja, dia mendapat tanggapan dingin. Ahem, saudara muda Jiang, pengumuman hasil ujian akan segera diumumkan. Wakil Master Pavilion Ye dan staf Pavilion Mekanisme Surgawi sedang mencarimu, kata Liang Feiyan cepat, tanpa menatap kedua belah pihak. Jiang Fan mengangguk, meraih tangan Liu Qingxian, dan bersiap pergi. Saat dia melewati Liang Feiyan, dia berkata dengan jelas kesal. Kakak senior Liang, jangan terlalu fokus pada kultivasi. Luangkan waktu untuk mencari seorang sister senior atau junior, bagikan kasih sayang, tukaran perasaan. Selalu sendirian, sungguh menyedihkan. Setelah itu, dia pergi, meninggalkan Liang Feiyan yang tercengang. Butuh waktu lama bagi Liang Feiyan untuk tersadar kembali. Kemarahan bergolak dalam hatinya. Tidak hanya aku menghadapi sikap dingin mereka, tapi saya juga diceramahi. Hanya wanita, ya. Apakah kau pikir aku, Liang Feiyan, tidak bisa dengan mudah memenangkan hati seorang putri bangga yang dikenal di seluruh 9 sekte? Si cantik nomor 1 di 9 sekte, Liu Qingxian, dia tidak masuk hitungan. Kakak senior sekte binatang roh, Yi Lianxing, dia juga tidak masuk hitungan. Putri kebanggaan tertinggi sekte tertinggi, Xia Chaoge, dia jelas tidak masuk hitungan. Adik perempuan Jiru Yue yang terkenal dari Sekte Hasrat, baiklah, dia juga tidak masuk hitungan. Kalau begitu, pasti adik perempuan muda Sekte Pedang Segudang kita, Qin Chaihe, akan melakukannya, penampilannya benar-benar mengagumkan. Brengsek. Pada akhir perhitungan mentalnya, mata Liang Feiyan melotot saat dia mengucapkan kutukan. Semua putri kebanggaan terkemuka dari 9 sekte. Ternyata semuanya ada hubungannya dengan Jiang Fan. Jiang Fan, dasar, saya akan melaporkanmu ke pihak berwenang. Bab 528 Pusat Perhatian Gunung Batas. Itu penuh sesak. Gunung itu tidak terlalu besar, dan dipenuhi orang-orang dari berbagai sekte. Karena begitu banyaknya orang, puncak itu tidak dapat menampung mereka semua. Banyak murid terpaksa berdiri di lereng. Dengan kedatangan Jiang Fan, orang-orang yang ramai dan kacau, seperti menemukan benua baru. Semua orang melirik Jiang Fan dengan rasa ingin tahu. Apakah ini saudara muda Jiang Fan yang terkenal? Dia benar-benar mengesankan, nomor 1 pada daftar prestasi sebelumnya, dan ku dengar dia mencapai prestasi hebat dalam pertempuran di Boundary Mountain ini. Kabarnya dia baru berusia 18 tahun, itu benar. Aku tidak percaya dia masih murid baru yang bergabung dengan sekte hanya setengah tahun yang lalu. Para pengikut laki-laki dari berbagai sekte memandang Jiang Fan dengan penuh kekaguman. Para diaken dan penatua juga memandangnya dengan rasa ingin tahu. Muridku mengatakan bahwa pemuda inilah yang mengendalikan guntur surgawi dan membalikkan keadaan pertempuran. Tidak hanya itu, dialah yang pertama kali menemukan kayu tersebut, dan dialah yang memberikan banyak kontribusi selama pertempuran. Saya merangkum beberapa tindakan utamanya, dan Anda tidak akan mempercayainya, tetapi tanpa Jiang Fan, kita manusia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Lalu mengapa aku mendengar Master Sekte Lei mengeluh tentang Jiang Fan yang tidak tahu berterima kasih kepada semua orang yang ditemuinya? Dia benar-benar berkata seperti itu kepadaku, seperti seorang wanita yang penuh dendam. Apa yang dilakukan Jiang Fan kepadanya? Bahkan beberapa tetua tertinggi yang datang lebih awal pun tak dapat menahan diri untuk tidak melihat dengan rasa ingin tahu. Kudengar pemuda ini menguasai berbagai macam keterampilan surgawi, dari jalur suara sekte suara surgawi,
jalur guntur sekte guntur sejati, hingga teknik pengendalian pedang sekte pedang segudang, dia telah menguasai semuanya. Jika pertempuran ini tidak mengungkapnya, siapa yang akan percaya 9 sekte kita memiliki kejeniusan seperti itu? Sekte awan hijau benar-benar tersembunyi dengan bakat-bakat, diam-diam membina sosok seperti itu. Kultivasi apa? Orang-orang tua dari sekte awan hijau itu tidak memiliki kemampuan. Mereka hanya beruntung dan mendapatkan murid yang sangat berharga. Tepat sekali. Itu semua berkat restu dari makam leluhur sekte awan hijau. Beruntung. Pah. Aku juga bilang pah. Pah. Para pengikut perempuan juga berdiri berjinjit, meregangkan leher mereka yang seputih salju. Menatap penasaran ke arah murid ternama itu. Jadi itu junior brother Jiang Fan. Dia sangat tampan. Hanya tampan. Kau bahkan tidak menyebutkan kehebatannya. Kudengar dia menghabisi 100 binatang iblis hanya dengan alunan gukinnya. Bagaimana mungkin aku mendengar dia bertanding dengan Fu Chaohun dalam memainkan sitar, dan dengan satu lagu, dia menghancurkan 1000 pasukan binatang iblis. Apa? Kudengar dia, berpakaian putih bersih seperti salju, berdiri sendirian di puncak gunung sambil memainkan sitar, dan dengan tertawa dan bicara, dia membunuh lebih dari 10.000 mayat. Memang, banyak perhatian murid perempuan juga tertuju pada Liu Qingxian. Dia benar-benar tahu cara memilih. Dia langsung memilih junior brother Jiang. Yang penting adalah berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Tepat sekali, dari segi penampilan, aku tidak merasa aku lebih buruk dari Liu Qingxian, itu hanya keberuntungan. Liu Qingxian mengikuti di samping Jiang Fan. Menahan perhatian seluruh orang banyak. Sebagai putri dari Master Sekte Awan Hijau, dia juga telah melihat kejadian besar. Tetapi pemandangan seperti itu merupakan sesuatu yang baru pertama kali dialaminya. Dia tidak bisa menahan perasaan pendiam. Kalau dipikir-pikir kembali 6 bulan lalu, Jiang Fan hanyalah seorang anak muda tak dikenal yang perlu mengandalkan hadiah untuk memperoleh kesempatan menggunakan Spirit Pond di Lonely Boat City Lord Mansion. Sekarang, dia sudah memancarkan kecemerlangan. Bahkan melibatkan dirinya dalam menjadi tokoh yang dikenal luas dan terkemuka. Saat dia mendengar suara-suara sumbang di telinganya, dia merasakan rendah diri yang amat dalam. Sekarang, dia merasa agak tidak layak mendapatkan cahaya Jiang Fan. Pada saat ini, Jiang Fan menggenggam tangannya sedikit lebih erat. Merasakan dukungan tak kasat mata darinya memberi Liu Qingxian kekuatan luar biasa di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana orang luar memandangnya. Pada saat ini, Jiang Fan berdiri di sisinya. Dia menegakkan punggungnya, menyingkirkan pikiran putus asa darinya. Pandangannya tajam kembali kepada para murid perempuan yang cemburu. Kemudian dia dengan bangga mengangkat lehernya yang seputih salju, mengambil inisiatif untuk memegang lengan Jiang Fan, menyatakan kedaulatannya. Seperti seorang jenderal yang menang dan kembali dari kemenangan. Membuat banyak murid perempuan marah dan diam-diam mengepalkan tangan mereka. Beraninya dia memprovokasiku. Wanita sombong itu, apa yang dipamerkannya? Ayolah. Apakah dia pikir aku cemburu padanya? Mendengarkan kemarahan mereka yang tak berdaya, Liu Qingxian sedikit melengkungkan bibirnya, merasa amat gembira. Di tengah tatapan mata terfokus yang tak terhitung jumlahnya, Jiang Fan memimpin Liu Qingxian maju untuk berdiri di hadapan Ye Changyuan. Jiang Fan, murid Sekte Awan Hijau, memberi hormat kepada wakil Master Pavilion Ye. Wajah tua Ye Changyuan yang biasanya tegas tidak berhenti tersenyum sejak Jiang Fan muncul. Cepat bangun, penyumbang prestasi spesial kita. Ah, aku benar-benar salah menilai. Meskipun aku tahu kamu akan unggul, aku tidak pernah membayangkan kamu akan sehebat ini. Dalam kemenangan besar di Boundary Mountain ini, Anda adalah kontributor nomor 1. Dia tersenyum begitu lebar hingga mulutnya tampak tidak bisa tertutup. Sejak mengambil alih komando di Sunset City dan memimpin semua pihak, baru kali ini dia tertawa terbahak-bahak. Karena kemenangan besar ini memiliki implikasi yang sangat mendalam. Hal ini telah terjadi sejak zaman dahulu kala. Pertarungan pertama yang benar-benar signifikan antara manusia dan iblis. Hasilnya adalah manusia, dengan hanya 200 penjaga, berhasil mengalahkan pasukan iblis yang berjumlah 10.000 mayat. Rekaman yang sangat cemerlang. Tidak diragukan lagi akan meninggalkan jejak yang memukau dalam buku sejarah.
Pada saat yang sama, hal itu sangat meningkatkan moral. Ia memberitahu para pengikut 9 sekte bahwa iblis tidaklah tak terkalahkan. Bahkan, itu telah mengubah gelombang perang. Setelah pertempuran ini, kekuatan tempur ras iblis rusak dan moral mereka menurun. Sebaliknya, moral manusia melambung ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keseimbangan kekuatan yang tadinya seimbang menjadi sangat terganggu. Jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, peluang manusia untuk menang akan meningkat pesat. Oleh karena itu, kontribusi Jiang Fan sangatlah besar, minimal itulah yang bisa saya katakan. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Wakil Master Pavilion Ye terlalu memuji. Penghargaan harus diberikan kepada pengorbanan para pengikut 9 sekte. Tanpa pertahanan mereka yang putus asa, tidak akan ada kemenangan bagi kita. Senyum Ye Changyuan memudar. Namun penghargaannya terhadap Jiang Fan semakin tumbuh. Untuk mencapai pahala yang besar tanpa kesombongan, memandang rendah makhluk hidup dengan belas kasih. Jika diberi waktu, dia pasti akan menjadi bakat tiada taraf yang memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, para murid 9 sekte yang dikorbankan akan dimakamkan dengan penghormatan tertinggi. Masing-masing sekte mereka akan diberi kompensasi dengan sumber daya dari paviliun mekanisme surgawi. Keluarga mereka, generasi muda mereka akan mengalami penurunan ambang batas masuk, dan diterima di 9 sekte skala luar biasa. Jika orang tua mereka masih hidup, mereka akan dirawat oleh paviliun mekanisme surgawi hingga tua. Jika mereka telah meninggal, paviliun mekanisme surgawi akan menawarkan tablet spiritual mereka selama 6 dekade. Saat kata-katanya jatuh, suara isak tangis bergema di antara kerumunan. Para tetua dan pengikut yang kehilangan anggota sekte menangis dalam diam. Merasa terhibur atas pengorbanan rekan-rekannya. Pengorbanan mereka mendapat penghormatan tertinggi. Sisanya juga merasa puas. Perlakuan berstandar tinggi seperti itu, belum pernah terjadi sebelumnya. Membuat mereka lebih teguh dalam tekadnya untuk pertempuran ini. Karena bahkan saat meninggal, tak ada kekhawatiran yang tertinggal. Setelah Ye Changyuan selesai berbicara, dia menoleh ke Luo Dongcheng di sampingnya dan berkata, Komisaris Luo, Komisaris Wei, selanjutnya urusan daftar prestasi akan ditangani oleh kalian. Kali ini, daftar prestasi dipandu oleh Luo Dongcheng bersama seorang wanita muda pemalu berusia 30-an. Namanya Wei Ran. Meski muda, kekuatannya setinggi tingkat ke-7 formasi inti. Dia cukup beruntung mendapatkan posisi sebagai komisaris khusus paviliun mekanisme surgawi. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan paviliun mekanisme surgawi untuk suatu misi. Yang membuatnya gugup adalah, pasangannya adalah Luo Dongcheng yang terkenal sulit dikalahkan. Luo Dongcheng adalah seorang komisaris berpengalaman. Sering bepergian di antara 9 sekte. Karena sifatnya yang arogan, ia memiliki banyak musuh dalam 9 sekte. Wei Ran sangat khawatir, takut misi pertamanya akan memaksanya berkonflik dengan 9 sekte. Setelah mendengar Ye Changyuan berbicara, dia memikirkannya dan memutuskan untuk berbicara lebih dulu. Untuk mencegah Luo Dongcheng menyinggung orang lain saat itu juga. Dia melangkah maju dan berkata dengan nada seperti seorang pebisnis. Semua murid, silakan berbaris dengan benar, serahkan inti iblis kalian satu persatu, kami akan menghitung. Sebagai komisaris khusus paviliun mekanisme surgawi, dia tidak bisa bersikap sombong, tetapi dia juga tidak bisa bersikap terlalu ramah. Sikap bisnis adalah yang paling tepat. Mendadak, sebelum dia selesai berbicara, Luo Dongcheng berdiri dan menegurnya, Komisaris Wei. Jaga sikapmu. Bagaimana kamu bisa berbicara begitu arogan kepada murid-murid 9 sekte? Mereka bertempur dengan gagah berani di medan perang, mereka layak mendapatkan perhatian lebih dan lebih sedikit ketidakpedulian. Hah! Wei Ran berkedip, menunjuk ke hidungnya sendiri. Aku, sombong. Diberitahu oleh Luo Dongcheng bahwa saya terlalu sombong. Dia merasa Luo Dongcheng telah mengambil naskah yang salah. Bab 529, catatannya luar biasa kuat, bukankah seharusnya Wei Ran yang menuduh Luo Dongcheng? Di samping itu, nada bicaranya tadi sangat sesuai dengan statusnya. Bagaimana itu bisa dianggap arogan? Bahkan Ye Changyuan menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melihat Luo Dongcheng. Seolah-olah dia baru pertama kali melihatnya.
Ye Changyuan telah mendengar reputasi Luo Dongcheng. Sebagai seorang komisaris yang berpengalaman, dia telah lama kehilangan harapan untuk naik ke ranah berikutnya dan dengan demikian tidak mempunyai harapan untuk maju ke posisi yang lebih tinggi. Dia telah mengambil sikap, biarkan saja, dan menjadi veteran sejati. Kapanpun ada tugas, dia akan bermalas-malasan semampunya. Misalnya, terakhir kali peringkat diumumkan, dia menyerahkan semuanya kepada Lin Yuheng. Ketika dia dipaksa muncul, dia bersikap sombong dan kasar. Dia telah bertengkar dengan orang-orang dari Sekte 9 beberapa kali, bahkan terlibat perkelahian fisik. Kalau bukan karena jabatan komisaris. Dengan sifatnya yang pemarah, dia pasti sudah dipukuli sampai mati sejak lama. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Dia tidak hanya mengambil tugas secara proaktif. Dia bahkan mengkritik rekan-rekannya karena tidak cukup peduli terhadap pengikut 9 sekte. Lagi pula, menurut Ye Changyuan, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Wei Ran. Di antara para komisaris, dia sebenarnya bersikap cukup sopan. Minggirlah dan lihat bagaimana aku menangani ini. Luo Dongcheng mendorong Wei Ran yang kesal ke belakang dengan wajah tegas. Saat menghadapi murid-murid 9 sekte, dia langsung memasang ekspresi ramah dan bersahabat. Dia menggenggam kedua tangannya dan berkata, "Saudara-saudari junior dari Sekte 9, kalian telah bekerja keras selama sebulan terakhir. Sebagai hadiah, brankas harta karun akan dibuka bulan ini. Karena banyaknya tugas, kami perlu melakukan inventarisasi satu per satu. Saya meminta kerjasama Anda lebih lanjut dalam menyerahkan inti iblis dari Raja Binatang yang baru-baru ini Anda peroleh agar saya hitung. Kakak senior pasti akan melakukan perhitungan yang adil dan memberimu semua peringkat yang paling akurat." Wei Ran tercengang. Dia menyentuh wajahnya, merasa agak tidak nyata. Mustahil. Apakah ini benar-benar Luo Dongcheng yang terkenal itu? Akan menjadi suatu keajaiban jika dia tidak dengan kasar memicu kemarahan publik. Dia benar-benar bersikap begitu rendah hati dan baik. Komisaris lainnya tidak dapat melakukan ini. Ye Changyuan juga memiliki ekspresi tidak percaya. Terus terang saja, sikap Luo Dongcheng ini sungguh sangat rendah hati. Itu merusak martabat paviliun mekanisme surgawi. Apakah ini benar-benar sesuatu yang akan dilakukan Luo Dongcheng? Sungguh tak terbayangkan. Karena pengikut 9 sekte hanya sedikit berurusan dengan Luo Dongcheng, mereka tidak menyadari sesuatu yang aneh. Mereka hanya berpikir komisaris ini sangat santai. Jadi mereka semua berbaris secara bergantian. Luo Dongcheng menyapa mereka satu per satu. Sesekali pandangannya menyapu para murid. Saat dia melihat Jiang Fan juga berada di barisan, dia menjadi semakin ramah. Tidak ada pilihan. Dia harus memperbaiki citra buruknya di mata Jiang Fan dengan cara apapun. Kini giliran Jiang Fan. Suasana hati Luo Dongcheng menjadi gembira, dan dia tersenyum hangat. "Adik Jiang, lama tidak bertemu." Jiang Fan secara alami mengingat Luo Dongcheng. Ketika dia mengantarkan daging kerang pada Lin Yuheng hari itu, dia juga berencana untuk memberikan sebagian padanya. Tanpa diduga, dia menolak. "Komisaris Luo, mengapa Anda tidak datang bersama Komisaris Lin kali ini?" Lin Yuheng selalu menjaga Jiang Fan dengan baik. Kebaikan ini selalu diingat oleh Jiang Fan. Dengan sedikit kedutan di sudut mulutnya, Luo Dongcheng tidak menyembunyikan rasa irinya dan berkata, "Berkat junior Brother Jiang, Komisaris Lin berhasil menembus level ke-8 dari formasi inti. Tentu saja, dia dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Dia tidak perlu lagi melakukan pekerjaan berat sebagai komisaris. Ngomong-ngomong soal itu, saya sampai menitikkan air mata. Lin Yuheng, seperti dia, adalah seorang komisaris tua yang tidak memiliki harapan untuk menembus tingkat ke-8 formasi inti. Menjalani hari demi hari di paviliun mekanisme surgawi. Namun dia beruntung, dia bertemu Jiang Fan yang merupakan seorang dermawan dan memperoleh segumpal daging spiritual 1000 tahun. Dengan demikian, nasibnya berubah. Dengan daging spiritual 1000 tahun, dia berhasil menembus tingkat ke-8 formasi inti dalam satu gerakan. Dan dengan kultivasinya yang lebih tinggi, dia secara alami memperoleh dukungan dari paviliun mekanisme surgawi dan dipromosikan. Dan Luo Dongcheng.
Jelas, Jiang Fan, karena mempertimbangkan Lin Yuheng, juga telah memberinya segumpal daging spiritual 1000 tahun, menawarkannya kesempatan besar. Namun dia menolaknya dengan acuh tak acuh. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah menamparkan dirinya sendiri berkali-kali karena menyesal. Jadi kali ini dia datang dengan tujuan untuk berhubungan kembali dengan Jiang Fan. Sekarang dengan Jiang Fan di depannya, dia tentu harus mengubah gaya biasanya dan melakukan segala sesuatunya dengan lugas. Setelah mendengar bahwa Lin Yuheng telah dipromosikan, Jiang Fan menunjukkan ekspresi lega. Ketika aku punya kesempatan, aku akan mengucapkan selamat padanya. Komisaris Luo, ini inti iblisku, tolong hitung. Dia menyerahkan seikat kepada Luo Dongcheng. Luo Dongcheng tidak mengambilnya, tetapi berkata, letakkan di atas meja. Aku akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyentuhnya demi mencegah timbulnya kecurigaan manipulasi hitungan, yang akan berdampak buruk pada junior Jiang. Luo Dongcheng menunjuk ke meja kayu di depannya. Itu harus dikatakan. Kalau dia bekerja dengan serius, dia masih cukup cerdik. Jiang Fan mengangguk, lalu dengan santai meletakkan bungkusan itu di atas meja di depan Luo Dongcheng. Boundary Mountain sudah kumuh, bahkan tidak ada rumah layak di sana. Meja ini dibuat di lokasi dengan kayu sisa pertempuran. Kayunya telah lapuk selama 1000 tahun, dan menjadi agak rapuh. Ia dapat menahan benda ringan, namun tidak dapat menahan tekanan berat. Jadi, ketika Jiang Fan melepaskannya, terdengar suara gemerincing. Seluruh meja kayu itu langsung runtuh karena bebannya. Suara gaduh itu menarik perhatian para murid, diaken, dan penatua yang mengantri. Luo Dongcheng juga tercengang, saudara muda Jiang, berapa banyak inti iblis yang kamu miliki di sini? Murid dengan inti iblis terbanyak sebelumnya memiliki lebih dari 20. Itu sudah merupakan pencapaian yang cukup mengesankan. Bagaimanapun, ini semua adalah inti iblis tingkat raja. Bagi para pengikut di periode awal pembentukan inti, membunuh setiap raja binatang bukanlah hal yang mudah. Membunuh lebih dari 20 orang sungguh mengesankan. Tetapi menaruh begitu banyak inti iblis di atas meja tidak pernah membuatnya runtuh. Apa yang terjadi sekarang? Jiang Fan berkata, saya tidak ingat jumlah pastinya. Komisaris Luo dapat menghitungnya untuk mengetahuinya. Tidak ingat. Luo Dongcheng tertegun sejenak. Apa yang dia katakan? Dengan kultivasi Jiang Fan, membunuh setiap raja binatang pastilah sangat sulit. Dia harus mengingat dengan jelas berapa banyak yang telah dia bunuh. Beberapa murid juga mendengus dingin. Pamer. Di antara para pengikut sekte raksasa, seseorang yang sangat tinggi dan kekar bagaikan gunung kecil menatap Jiang Fan dengan mata berapi-api. Di seluruh tanah 9 sekte, seseorang dengan wujud tidak manusiawi seperti itu, tampak hampir seperti binatang iblis. Hanya ada satu. Itu adalah setengah raksasa dengan darah raksasa kuno. Sue Wancong. Di sekte raksasa, dia telah terluka parah oleh Jiang Fan. Sekarang bukan hanya luka-lukanya yang telah sembuh, tetapi fisiknya juga telah membaik secara kualitatif. Dia samar-samar memiliki kekuatan fisik dari tingkat ketiga formasi inti. Dia sekarang bisa bersaing dengan Jin Zhongming. Dengan ultivasimu, berapa banyak raja binatang yang bisa kau bunuh? Mengisi tas besar dengan batu, apakah kamu takut kehilangan posisi teratasmu di daftar prestasi? Orang munafik akan selalu menemui ajalnya. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri dengan trik-trik menyedihkan ini. Jiang Fan menunjukkan ekspresi bingung. Kedatangan Sue Wancong baru-baru ini ke padang salju, tanpa mengetahui prestasi Jiang Fan, dapat dimaafkan. Namun Jin Zhongming telah menyaksikan sendiri prestasi Jiang Fan yang mengagumkan di Skybrea King Canyon. Bagaimana mungkin dia tidak jelas mengenai hal ini? Namun Jin Zhongming berdiri diam di samping, dengan mata terpejam, tidak menunjukkan niat untuk menghentikan Sue Wancong dari mempermalukan dirinya sendiri. Banyak murid yang belum mendapat informasi juga turut menyuarakan persetujuannya. Jika tas itu penuh dengan inti iblis Raja Binatang, bukankah jumlahnya akan ratusan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada begitu banyak Raja Binatang yang bisa dia bunuh? Kakak senior Sue sangat tanggap, Jiang Fan pasti takut kali ini tindakannya kurang baik dan akan terbongkar. Mengingat Komisaris Luo adalah kenalan lamanya, mungkinkah mereka bersekongkol untuk memanipulasi hitungan?
Luo Dongcheng tidak bisa menahan rasa khawatir. Teori konspirasi ini tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Tas yang sangat besar, jika benar-benar diisi dengan inti iblis Raja Binatang. Ada berapa jumlahnya? Bab 530 kecurigaan dia merasakan gelombang konflik internal. Demi keadilan, mari kita hitung. Apakah hal itu akan mengungkap catatan pertempuran Jiang Fan yang sebenarnya, sehingga dia akan menjadi sasaran sorotan ribuan orang dan kehilangan muka? Atau, memanipulasi hasilnya secara diam-diam? Dengan wakil Master Pavilion Y yang mengawasi, apalagi apa yang akan terjadi jika dia gagal? Kalaupun dia berhasil, murid-murid yang hadir pasti akan mempertanyakannya, bukan? Lagi pula, seseorang yang mengaku telah membunuh ratusan Raja Binatang, jumlah itu terlalu dibesar-besarkan. Bahkan Luo Dongcheng, dengan kekuatan inti formasi lapisan ke-7, tidak berani mengklaim telah membunuh begitu banyak Raja Binatang dalam sebulan. Apalagi Jiang Fan, yang baru mencapai lapisan kedua formasi inti. Komisaris Luo, cepat dan hitung. Mendengar keraguan terus-menerus itu, Jiang Fan dalam hati merasa tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa cemas dengan kecerdasan orang-orang ini. Bisakah tas itu diisi dengan batu? Beberapa ratus sekaligus. Bagaimana mereka bisa berpikir seperti itu? Memalsukan rekor yang mengesankan, belum lagi orang-orang ini mempertanyakannya. Para tetua sekte saat ini, tetua tertinggi. Bahkan Ye Changyuan sendiri akan mempertanyakannya. Jika dihadapkan dengan konfrontasi di tempat, Jiang Fan akan celaka, begitu pula Luo Dongcheng. Seseorang tidak perlu berpikir keras untuk tahu bahwa Luo Dongcheng tidak akan pernah membantu Jiang Fan dalam penipuan yang pasti akan terbongkar. Tapi Luo Dongcheng didesak untuk pindah. Tampak gelisah saat dia membuka tas itu. Dia belum memutuskan apakah akan membantu Jiang Fan berbuat curang. Jika dia tidak berbuat curang, dia akan menyinggung Jiang Fan dan bisa melupakan daging spiritual 1000 tahun. Curang, tapi dengan ratusan inti iblis, bagaimana mungkin itu tidak ketahuan? Pasti akan berakhir dengan konfrontasi. Bagaimana kalau melaporkan beberapa inti iblis tambahan? Hanya untuk membuat Jiang Fan terlihat sedikit lebih baik, tidak terlalu memalukan. Kemudian setelah mempertimbangkan kembali, Luo Dongcheng diam-diam menggelengkan kepalanya. Karena jelas ada lebih dari beberapa inti iblis di dalam tas itu. Melaporkan terlalu sedikit tetap akan menimbulkan kecurigaan. Menjadikannya tugas yang sulit. Dia membuka tas itu, merasa berat hati, dan tiba-tiba mendengar suara benda-benda yang saling beradu dan berguncang di dalamnya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Berapa banyak batu sebenarnya yang dikemas Jiang Fan di sana? Tampaknya lebih dari 200. Hanya saja, ketika dia melihat ke dalam, Luo Dongcheng tertegun. Berbagai inti iblis berwarna-warni dengan berbagai ukuran, tersusun dengan memukau, muncul dalam pandangannya. Yang kecil seperti mata manusia. Yang besar seperti kepalan tangan bayi. Warnanya beraneka ragam, beberapa bahkan tercampur tak terlukiskan. Itu semua adalah inti iblis. Inti iblis murni setingkat Raja Binatang. Bahkan ada beberapa inti iblis pembentukan inti di antara mereka. Adapun batu-batuan yang dibayangkan, tidak satu pun. Tertegun sejenak, dia akhirnya ingat pekerjaannya yang sebenarnya. Merasa sangat lega, dia mulai menghitungnya. Sue Wancong tidak dapat menahan tawa. Lihat, dia sedang serius menghitungnya sekarang. Saya ingin melihat rekor pertempuran seperti apa yang akhirnya bisa dimiliki Jiang Fan. Murid-murid yang menyimpan dendam terhadap Jiang Fan juga mencibir. Kita tunggu saja, kalau mereka terang-terangan curang, akan lebih mudah untuk menangkap mereka. Seorang murid sekte awan hijau tanpa akar roh, berharap untuk selalu mengungguli kita para jenius sejati. Kali ini dalam daftar prestasi, dia harus diungkap. Suasana di tempat kejadian menjadi agak aneh karena Luo Dongcheng menghabiskan lebih banyak waktu untuk menghitung. Para tetua dan tetua tertinggi awalnya tidak percaya Jiang Fan akan berbuat curang. Alasannya sederhana. Curang dengan 1 atau 2 Demon Core bukanlah masalah besar. Tetapi berbuat curang dengan jumlah sebesar itu, ibarat memperlakukan semua orang yang hadir sebagai orang buta. Benar-benar mustahil untuk lolos. Tapi, melihat Luo Dongcheng butuh waktu lama untuk menghitung. Mereka juga mulai berbisik-bisik. Berapa banyak inti iblis yang ada?
Bahkan 200 seharusnya sudah dihitung sekarang, kan? Mungkinkah benar-benar ada 300 inti iblis di sana? Begitu banyak inti iblis, bahkan kami para tetua tidak dapat mencapainya, bukan? Apalagi menemukan begitu banyak raja binatang, membunuh mereka saja sudah sangat melelahkan. Bagaimanapun, mereka adalah raja binatang yang asli, bukan orang-orangan sawah yang bisa kita potong sesuka hati. Li Qingfeng, Wen Hongyao, dan Zhao Wuji tetap memasang ekspresi tegas. Beberapa tetua dari Sekte Awan Hijau yang datang tampak cemas, bertanya. Penatua Li, Jiang Fan tidak akan punya masalah, kan? Jika ini adalah kecurangan, semua reputasi yang terkumpul akan hancur. Kali ini, Jiang Fan telah memenangkan kehormatan besar untuk Sekte Awan Hijau. Membuat Sekte Awan Hijau berdiri tegak di antara aliansi 9 sekte. Sebagai pengikut Sekte Awan Hijau, kemanapun mereka pergi, mereka akan menerima tatapan iri dari orang lain. Tapi jika kecurangan Jiang Fan terungkap, kehormatan ini akan runtuh seketika. Hati manusia itu kompleks, mampu bersikap baik dan murah hati, namun juga cemburu dan picik. Maka, seseorang yang sepanjang hidupnya melakukan perbuatan buruk, tiba-tiba melakukan perbuatan baik, akan membangkitkan niat baik dan persetujuan dari orang lain. Sebaliknya orang yang hidupnya selalu lurus, tiba-tiba berbuat jahat, akan mendapat cercaan dan celaan, seakan-akan menentang tatanan alam. Hal ini karena hati manusia itu mudah berubah. Begitu pula dengan Jiang Fan. Sekarang, dia menikmati kejayaannya. Dia adalah seorang peraih prestasi tertinggi, seorang pahlawan muda, dan bintang yang sedang bersinar di aliansi 9 sekte. Namun, jika dia melakukan satu kejahatan, kejayaan ini akan runtuh seketika, mengubahnya menjadi orang buangan publik. Reputasi dapat membangun seseorang, tetapi juga dapat menghancurkannya. Jiang Fan sekarang berada dalam posisi yang sangat rentan. Tidak membiarkan noda apapun pada catatannya. Li Qingfeng juga menyadari betapa gawatnya situasi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya percaya pada karakter Jiang Fan. Nada suaranya tidak tegas, karena dia juga merasakan jumlah inti iblis sangat tinggi. Jian Linyuan sangat tangguh. Tuan muda paviliun mekanisme surgawi, dari keluarga misterius dengan dukungan tak terlihat dan tak terkalahkan di belakangnya. Saat dia menyerahkan inti iblisnya, jumlahnya hanya sedikit lebih dari 100. Bagaimana Jiang Fan bisa memiliki lebih dari Jian Linyuan? Mendengar nada bicara Li Qingfeng yang tidak yakin, para tetua Sekte Awan Hijau menjadi lebih cemas. Sementara itu, Kong Yuanba, mengamati ekspresi para tetua Sekte Awan Hijau, merasa amat lega. Jiang Fan pada dasarnya terlalu muda. Reputasi benar-benar menyenangkan jika bagus. Namun jika salah penanganan, dampak buruknya bisa berakibat fatal. Anggota Sekte Awan Hijau, tidak peduli seberapa percaya diri mereka baru-baru ini, wajah mereka akan segera berubah muram. Hehehe. Ye Changyuan menggenggam tangannya di belakang punggungnya, terdiam dan tak berbicara. Namun, senyum awal di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi ketegasan. Menunjukkan suasana hatinya saat ini tidak terlalu baik. Bahkan Nangong Xiaoyun, yang berdiri di sampingnya, samar-samar mendengar Ye Changyuan menghela nafas. Dia mengerti bahwa Ye Changyuan sedang meratapi Jiang Fan. Seorang bintang yang sedang naik daun, hancur karena tindakan curang. Sungguh disayangkan. Dia menatap Jiang Fan, juga merasakan rasa iba yang mendalam. Masa depannya cerah, tetapi karena keserakahannya sesaat, reputasinya hancur. Apakah itu sepadan? Liu Qingxian juga merasa gugup. Namun dia tidak melepaskan Jiang Fan. Sebaliknya, dia memeluknya lebih erat. Tidak masalah jika Jiang Fan akan dikutuk oleh semua orang. Atau jika dia akan terlibat. Setelah memilih Jiang Fan, dia akan tetap setia padanya. Bukan hanya curang, bahkan jika Jiang Fan suatu hari harus mengkhianati klan manusia, dia akan mengikutinya tanpa ragu-ragu, melawan seluruh umat manusia. Dalam suasana yang agak menindas ini, Luo Dongcheng akhirnya berdiri sambil menghela napas lega. Dia meregangkan punggungnya yang sakit. Semuanya dihitung, katanya. Bab 531, aku mendukungnya bahkan jika dia curang seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka semua ingin melihat berapa angka yang akan dilaporkan Luo Dongcheng. Tampaknya begitu.
Tidak peduli berapa banyak atau sedikitnya, hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Sejak Jiang Fan mengeluarkan tas besar itu, Jiang Fan tidak punya jalan keluar. Kecuali jika semua inti iblisnya asli. Jika tidak, dia tidak akan luput dari nasib aib total hari ini. Namun, kemungkinan bahwa semua inti iblis ini nyata sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Luo Dongcheng mengamati kerumunan dan tersenyum. Jiang Fan, murid Sekte Awan Hijau, 350 inti iblis Raja Binatang. Di gunung batas yang tenang. Kata-kata 350 bergema di udara seperti angin puyuh. Bergema di telinga semua orang. Berapa banyak? 350. Suara tua seorang tua mengeluarkan seruan rendah. Bahkan mereka yang sekuat para tua-tua pun tercengang dengan jumlah ini. Para tetua pun terus berseru. 350. Apakah itu mungkin? Sejak iblis melancarkan invasi mereka hingga sekarang, jumlah total Raja Binatang belum mencapai sebanyak itu, bukan? Saya sangat menyukai Jiang Fan, dan saya bisa mengerti sedikit kecurangan, tetapi angka ini terlalu tidak masuk akal. Bagaimanapun, dia masih muda dan tidak stabil, mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sekarang dia agak berlebihan. Ah, sungguh disayangkan bibitnya bagus. Itulah yang para tetua duga. Belum lagi para pengikutnya. Mendengar ini, Sue Wancong tertawa terbahak-bahak. 350. Hahaha. Merupakan satu hal bagi seseorang untuk menyampaikan angka tersebut, tetapi hal yang lain lagi jika benar-benar mengumumkannya. Percaya atau tidak, saya percaya. Hahaha. Para murid yang iri pada Jiang Fan. Mereka semua tertawa sinis. Tidak heran dia menjadi nomor 1 di daftar prestasi, perolehannya sungguh luar biasa. Apakah kamu percaya atau tidak? Percayalah. Tentu saja aku percaya. Dialah pahlawannya, bahkan jika dia menghasilkan 3.500, atau 35.000, aku akan percaya. Li Qingfeng dan yang lainnya mendesah dalam diam. Merasakan tatapan aneh dari para tetua sekte lain. Mereka merasakan frustrasi yang menyesakkan. Kebanggaan yang mereka rasakan terhadap Jiang Fan sebelumnya kini berubah menjadi rasa malu. Mereka hampir tidak bisa berbicara mewakili Jiang Fan jika jumlahnya 100 inti. 350 membuat mereka terdiam. Kong Yuanba mengejek tanpa ampun. Sekte Awan Hijau memang mengajarkan dengan baik. Sekte kami sangat terkesan. Hahaha. Para murid perempuan itu pernah memandang Jiang Fan dengan kagum. Sekarang merasa kecewa. Adik Jiang memang tampan dan berbakat, tapi karakternya, sial. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, seharusnya aku memahaminya lebih awal. Dulu aku pernah berpikir untuk lebih banyak berinteraksi dengan saudara muda Jiang, tapi sekarang kurasa itu tidak mungkin lagi. Murid-murid perempuan yang cemburu pada Liu Qingxian, sekarang merasa dibenarkan. Sudah kubilang, dia akan mendapat balasan setimpal. Bagaimana dia masih bisa punya muka untuk mengklaim dirinya sebagai peri nomor 1 di 9 sekte? Dia seharusnya disebut peributan nomor 1 sekarang. Tidak memilih banyak pria hebat lainnya, tapi seorang penipu. Liu Qingxian mengepalkan tangannya. Dia sendiri tidak keberatan difitnah. Tapi dia tidak bisa mentolerir fitnah terhadap Jiang Fan, dan berkata dengan dingin. Memangnya kenapa kalau dia selingkuh? Aku suka mengikutinya, apa urusanmu? Beberapa murid perempuan yang tinggi dan menarik menatapnya dengan dingin. Mereka segera membentuk barisan dan berteriak, Liu Qingxian, apakah kamu ingin bertarung? Liu Qingxian tidak takut dengan jumlah mereka. Dia melepaskan Jiang Fan dan dengan tegas menghunus pedangnya. Cahaya dingin bersinar ketika ki pedangnya memancar seperti embun beku. Bagus, mari kita lihat siapa yang bisa diam. Liu Qingxian mengangkat pedangnya ke arah murid-murid perempuan yang tinggi dan menarik. Kami punya banyak orang, apa kau pikir kami takut padamu? Salah satu murid perempuan mengejek sambil menghunus pedangnya. Lebih banyak pendukung datang kepada mereka yang menegakkan keadilan. Dia menolak untuk percaya ada orang yang mau mempertaruhkan reputasinya untuk membela Jiang Fan dan Liu Qingxian. Belum. Sebelum mereka menghunus pedang, sosok agung dengan tenang muncul dari kerumunan. Bagaimana kalau menambahkan saya? Xia Chaoge dengan tenang berjalan untuk berdiri di samping Jiang Fan. Dia berdiri kokoh di sampingnya, dengan Liu Qingxian di sisi lainnya.
Wajah para murid perempuan yang memprovokasi itu berubah. Xia Chaoge yang biasanya menyendiri, kini membela Jiang Fan. Dia tidak pernah suka ikut serta dalam urusan yang ramai. Namun di saat kritis seperti itu, dia memilih mendukung Jiang Fan, meski menghadapi konsekuensinya. Di sini Mimin akan Kakak membagi senior beberapa Xia, cerita apakah donghua. kamu juga mendukung kecurangan Jiang Fan? Xia Chaoge berkata dengan tenang, entah dia curang atau tidak, dia tetap paman seperguruanku. Alur ceritanya. Dan mereka yang menghunus pedang terhadap kakakku yang lebih tua, aku akan menghunus pedangku terhadap mereka. Dentang. Dia menghunus pedangnya yang dingin dan menusuk tulang. Dengan dukungan dari anak ajaib nomor 1 dari 9 sekte, momentum agresif para pengikut perempuan itu pun goyah. Pada saat ini, Sue Wancong melangkah maju dengan berat. Apakah menjadi anak ajaib nomor 1 di 9 sekte berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Aku, Sue Wancong, tidak akan tinggal diam. Dia berdiri di belakang para murid perempuan dan memberi mereka dorongan semangat yang berarti. Namun, sebelum mereka bisa bersukacita, Liang Feiyan maju ke depan, membawa pedangnya, dengan ekspresi dingin. Apakah ini urusanmu, Sue Wancong? Jika kita berbicara tentang tindakan memalukan, para pengikut sekte raksasa telah melakukan banyak hal. Dia berdiri di samping Xia Chaoge. Sikapnya sangat jelas. Benar. Memangnya kenapa kalau adik Jiang berbuat curang? Hanya karena kesalahan sekecil itu, kau ingin melemparkannya ke jurang. Ouyang Jun berjalan keluar dari kerumunan dengan tangan di belakang punggungnya dan berdiri di samping Liu Qingxian. Tepatnya, apa masalahnya? Aku selalu menggoda wanita dari sekte lain. Apakah itu pernah memengaruhi statusku sebagai murid utama sekte hasrat? Xie Liusu berjalan keluar dari kerumunan sambil tersenyum nakal, berdiri di belakang Jiang Fan. Yi Lianxing juga melangkah di belakang Jiang Fan dengan ekspresi dingin. Dia melotot tajam ke arah murid-murid perempuan yang tinggi itu. Melebih-lebihkan kesalahan orang lain sementara tidak punya keberanian untuk merenungkan kesalahan diri sendiri. Segera setelahnya, Hua Xiangchen, Li Xiqian, Jiru Yue, dan para murid yang telah berjuang bersama Jiang Fan di Gunung Batas. Akhirnya, semua pengikut sekte awan hijau maju. Sebentar lagi, hampir 100 orang mengelilingi Jiang Fan. Mereka mengakui bahwa Jiang Fan memang melakukan sesuatu yang tidak terhormat. Tetapi tidak dapat menerima orang-orang ini membesar-besarkannya, menyerang tidak hanya Jiang Fan tetapi juga teman wanitanya. Di sisi lain, Sue Wancong dan kelompoknya. Yang tersisa hanya beberapa saja. Para murid yang beberapa saat lalu meremehkan Jiang Fan, sekarang melihat dukungan luar biasa dari para murid 9 sekte untuk Jiang Fan. Mereka mundur, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Para murid perempuan yang cantik menjulurkan lidah mereka. Menyadari bahwa baik Jiang Fan maupun para wanitanya bukanlah individu yang dapat mereka tangani. Jiang Fan memiliki prestise yang sangat tinggi di antara para murid. Murid-murid elit yang disebutkan namanya hampir dengan suara bulat mendukungnya. Ini sesuatu yang langka. Bahkan Xia Chaoge mungkin tidak menerima dukungan seperti itu atas kesalahannya. Sue Wancong tertawa terbahak-bahak. Melihat dia tidak bisa mengatasinya sendiri, dia menoleh ke Ye Changyuan dan membungkuk. Wakil Master Pavilion Ye, apakah ini menurutmu benar? Seberapa bejat suasana 9 sekte? Begitu banyak murid yang secara terbuka melindungi seorang penipu yang tidak tahu malu. Saya meminta Wakil Master Pavilion Ye untuk menegakkan keadilan, menghukum kejahatan, dan memulihkan kejelasan. Banyak murid melirik Sue Wancong dengan jijik. Berasal dari sekte lain, kata-kata ini mungkin meyakinkan. Tapi dari murid sekte raksasa. Bukankah mereka sudah cukup merampok murid-murid orang lain akhir-akhir ini? Ye Changyuan menghela nafas pelan. Karena situasi semakin memburuk, dia tidak punya pilihan selain turun tangan. Namun, tepat saat dia hendak berbicara, Luo Dongcheng, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, berbicara terlebih dahulu dengan penuh wibawa. Apa maksudmu? Menyebut Jiang Fan seorang penipu di setiap kesempatan. Inti iblisnya dihitung oleh saya, komisaris khusus, satu per satu. Apakah Anda berpendapat bahwa saya, komisaris khusus, juga berbuat curang? Bab 532 tamparan di wajah beberapa murid perempuan cantik tidak berani bersuara. Mereka semua bersembunyi di belakang Sue Wancong.
Namun wajah mereka yang memanjang hampir diukir dengan kata-kata, "Bagaimana menurutmu?" Sue Wancong merasa agak khawatir. Karena masalah ini menargetkan Jiang Fan, kolusi dengan Luo Dongcheng sudah pasti tidak dapat dihindari. Dia kembali menatap Kong Yuanba. Kelopak mata yang terakhir sedikit tertunduk, dan Sue Wancong mengerti. Master Sekte pun mendukungnya. Itu masuk akal. Kecurangan yang begitu mencolok, dan dalam jumlah yang begitu besar, seharusnya Luo Dongcheng yang takut. Apa yang harus ditakutkannya? Karena itu, dia berkata dengan dingin, apakah Komisaris Luo tidak tahu apakah dia berkolusi? 350 inti iblis, siapa yang kau tipu? Kecuali kita mendapatkan penjelasan hari ini, kita akan menyerbu paviliun mekanisme surgawi. Luo Dongcheng tertawa dingin. Dia teringat Sue Wancong, bersama beberapa murid wanita cantik di belakangnya. Ia juga teringat pada para murid yang mencibir di tengah kerumunan. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya. Sebuah serangan telapak tangan yang kuat menghantam salju di depan Sue Wancong. Dengan suara keras, pecahan es dan kepingan salju berhamburan. Sebuah lubang salju besar, berdiameter sekitar 10 kaki, muncul di tanah. Sue Wancong menelan ludah diam-diam, berusaha mempertahankan ketenangannya. Dia berteriak, "Apa, kau mencoba mengancamku?" Semua orang memperhatikan, Komisaris Luo. Apakah Anda bermaksud menutupi langit dengan satu tangan dan membungkam semua orang dengan paksa? Dia berbicara dengan penuh semangat. Namun Luo Dongcheng mengambil bungkusan itu dan berjalan ke lubang salju. Dia menuangkan semua isinya ke dalamnya. Gemerincing. Inti iblis Raja Binatang warna-warni dengan berbagai ukuran. Mereka berdenting bersama-sama, menghasilkan suara yang menyenangkan. Setiap suara bagaikan tamparan di wajah. Ditujukan kepada Sue Wancong dan beberapa murid perempuan cantik yang merepotkan. Para tetua tertinggi sekte berseru pelan. Inti iblis Raja Binatang, semua inti iblis Raja Binatang. Jumlah ini pasti melebihi 300. Saya bertanya-tanya mengapa Jiang Fan begitu bodoh hingga berbuat curang dalam hal seperti itu. Para penatua dan diaken berbagai sekte juga tercengang. Hah! Jumlahnya benar-benar lebih dari 300. Jiang Fan tidak berbuat curang, dan Komisaris Luo tidak memanipulasi apapun. Ini adalah hasil pertempuran yang sebenarnya. Tidak bisa dipercaya. Melihat berarti percaya, tapi siapa yang akan percaya seorang junior bisa membunuh lebih dari 300 Raja Binatang dalam sebulan? Bahkan setelah melihatnya sekarang, saya masih merasa sulit untuk mempercayainya. Mereka mengatakan sungai yang mendorong maju gelombang di belakangnya, tetapi gelombang baru itu terlalu kuat. Para tetua sekte awan hijau juga menunjukkan kegembiraan yang tak tertahankan setelah beberapa saat tercengang. Lihat itu, semua orang melihatnya. Siapa bilang Jiang Fan curang? Ini semua adalah inti iblis yang asli dan nyata. Hanya dewa yang tahu betapa malunya mereka saat itu. Prestasi luar biasa Jiang Fan sekali lagi membuat mereka bangga. Li Qingfeng melirik Kong Yuanba dan terkekeh. Ada yang gembira sekali, seakan-akan mereka baru saja merayakan tahun baru. Namun sekarang mereka tampak seperti sedang berduka cita atas festival Qingming. Semua orang memandang Kong Yuanba dan melihat wajahnya berubah sangat gelap. Sangat kontras dengan senyum palsunya sebelumnya. Penonton tidak dapat menahan tawa. Tamparan itu terdengar keras dan jelas. Para murid perempuan juga menutupi bibir merah mereka, sambil mengeluarkan serangkaian desahan napas. Adik Jiang, sangat mengagumkan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia, seorang diri, berhasil mendapatkan lebih dari 300 inti iblis Raja Binatang. Ya, aku nyaris lolos dengan nyawaku saat terakhir kali aku bertemu Raja Binatang buas. Tapi adik muda Jiang membuatnya terlihat seperti mengiris semangka. Dari mana aku mendapatkan keberanian untuk meragukan integritas saudara junior Jiang? Jejak penyesalan tampak di wajah banyak murid perempuan. Banyak pula yang menatap Liu Qingxian dengan penuh kekaguman. Sekarang aku mengerti mengapa saudara muda Jiang memilih Liu Qingxian. Bukan karena dia sangat cantik, tetapi karena dia bersedia melawan siapapun demi dia. Sementara impian murid perempuan lainnya memudar di tengah skandal kecurangan. Hanya Liu Qingxian yang berdiri di sisinya, terlepas dari segalanya. Hal ini membuat mereka hanya merasa iri. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kecemburuan.
Liu Qingxian, memerah karena kegembiraan, berkata, Fan. Kamu. Jiang Fan menoleh padanya dan tersenyum, aku tidak mengecewakanmu, kan? Dia mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya dengan penuh ketenangan. Semua orang memperhatikan, jangan seperti ini, Liu Qingxian tersipu, gelisah. Jiang Fan memeluknya erat dan berkata, kau tak keberatan dipanggil peri buta. Jadi, mengapa peduli tentang hal ini? Liu Qingxian merasa malu sekaligus manis. Dia menepuk bahu pria itu pelan lalu menyandarkan kepalanya di sana, wajahnya merah. Liang Feiyan tidak tahan lagi dan memutar matanya, Jiang Fan, bukankah itu cukup? Mengapa kamu tidak memelukku juga? Aku juga mendukungmu, mengabaikan reputasiku. Ouyang Jun juga menimpali, sambil menggertakkan giginya. Tepat sekali. Kami baru saja mendukungmu, dan sekarang kau malah menyodorkan makanan anjing ke wajah kami. Aku tidak peduli. Kamu juga harus memelukku. Jangan pilih kasih. Xie Liusu mencibir dan menjauh dari Liang Feiyan dan Ouyang Jun. Kalian berdua membuatku muak. Tiba-tiba, dia tanpa sengaja melangkah mundur ke tempat Xia Chaoge berdiri. Seperti biasa, dia berkelakar. Adik Xia, mengapa kamu tidak membiarkan pamanmu memelukmu? Dukunganmu padanya tidak kurang dari dukungan adik Liu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia memegangi perutnya, membungkuk menahan sakit. Xia Chaoge, tanpa ekspresi, menyarungkan gagang pedangnya dan berkata dengan tenang. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?